Buat teman-teman yang mau sharing-sharing tentang naik gunung, mungkin beliau bisa ngasih pengalaman-pengalaman tentang naik gunung ya, walaupun memang sedikit ya Pak ya. Dikit belum. Nah itu deh, tapi kan berbagi pengalaman. Ilmu itu kan nggak lihat dikit banyaknya, tapi bermanfaat atau tidaknya. Nah itu dia. Cakep banget sampai ngajarin. Indra Rivaldi 2021. Halo teman-teman, baik lagi bersama gua Rivaldi Cendol. By the way, apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Dan semoga kalian diberikan rezeki yang mudah dan melimpah. Bukan begitu, kan? Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Dan tentunya kita akan membahas sebuah hal-hal yang spesial juga. Makanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rivaldi Cendol supaya Rivaldi Cendol semakin semangat bikin konten nih. Nah, untuk itu jangan lupa klik tombol notifikasinya biar selalu dapat notif menarik dari channel Rivaldi Cendol. Nah, untuk itu gak usah berlama-lama lagi, langsung aja gue kenalin siapa sih gestarnya. Nah, ini dia gestarnya nih. Bukan artis tapi ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lius Kartika Chandra, tapi biasa dipanggil Lius. Nah, Pak Lius apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Indra. Gimana? Alhamdulillah baik Pak. Tadi pagi kita ketemu ya. Ketemu ya. Ini saya datang 2 kali, Indra. Yang kedua kali. 2 kalinya nih. Mudah-mudahan tetap oke, kita bisa bikin materi. Ya doain aja Pak biar channelnya melambung tinggi. Jangan lupa ya kalau nonton iklan jangan di skip. Biar tetap semangat. Iklannya jangan di skip gitu kan. Nah, ngomong-ngomong gini Pak Lius. Ini kita udah hidup di era, kita mau ngomongin apa sih, Dak? Ya achievement, Pak. Achievement. Kita udah hidup di era yang mana semua berbasis digital. Teknologi. Nah, kemudian achievement itu kan pencapaian, Pak. Nah, di 2021 ini udah nggak terasa, udah mau selesai. Sebulan setengah lagi. Nggak terasa. 2021. Kita begadang tiba-tiba cuma rebahan bangun 2022 kan. Parah banget gitu ya. Gimana tuh? Jadi perasaannya ya excited juga. Yang di tahun ini memang nggak bisa Pak? Nggak bisa dihitung-hitung lah ibaratnya. Ya memang banyak kejutan di tahun ini. Ya channel Rivaldi Cendol pun monetas tahun ini Pak. Dan 1000 subscriber monetas di tahun ini juga akhirnya gitu. Jadi mencapai target, alhamdulillah. Sebuah achievement ya. Achievement itu pencapaian juga gitu di situ. Jadi makanya terima kasih banget yang udah support, yang udah mau bantu dan ngasih pesan moral buat channel Rivaldi Cendol agar semakin buat nonton ya. Buat nonton. Nah, terima kasih banget teman-teman semua. Nah, apalagi ini Pak Lius ini yang kedua kali datang ke sini buat berikan sebuah, walaupun emang kita bukan seorang motivator ya Pak ya, tapi berbagi pengalaman itu ya ngobrol santai aja. Ya berbagi pengalaman, sharing mengenai sebuah hal yang baru gitu, apa yang telah dijadikan sebuah achievement di tahun ini. Kilas balik nih ceritanya nih. Nah, kilas balik terakhir kali ya. Nah, selama 2021 ini Pak, ada nggak sih problematika yang dijalanin gitu? Problematika. Agak kencang suaranya. Oh iya. Nah. Wah, kalau ngomong problematika ya banyak ya problematik ya. Pasti ada. Di kerjaan pasti ada. Di pribadi juga kan pasti ada gitu. Pasti. Cuma ya kembali lagi gimana kita coba ngatasinnya aja. Bagaimana kita mengkoordinasi hal tersebut agar bisa berjalan dengan baik ya Pak. Nah, kita menghandle lah. Kan setiap orang pasti ada problem, ada masalah ya. Cuma pasti kan ada solusinya juga. Gitu. Terus rasa syukur juga Pak penting. Oh iya benar. Kita harus pandai-pandai bersyukur supaya kita tuh nggak selalu kekurangan. Dan rezeki yang kita terima itu menjadi suatu hal yang menyenangkan nantinya gitu. Walaupun apapun rezeki kan nggak cuma uang. Walaupun kecil ya. Iya, kita kan bertemu kayak gini dalam keadaan sehat, itu kan rezeki juga gitu. Nah, ngomong-ngomong di belakang kita nih, di belakang layar ada Mas Jidan sebagai kameramen senior ya. Nah, dan tata lighting semua ada namanya Pak Jarot nih. Pengalaman luar biasa deh. Dia pernah di mana Mas Jidan? Pernah di mana Mas Jidan? Mantap ya, pengalamannya. Jadi Mas Jidan yang ada di belakang layar, yang di belakang kamera, yang record ini channel Rivaldi Cendol. Kebetulan Rivaldi Cendol emang nggak punya kru, jadi ya ngajak temen aja gitu buat bikin konten, belajar juga di sini masing-masing. Kita di sini nggak saling menggurui atau apapun, di sini kita belajar bagaimana
merintis sebuah karir agar mendapatkan sebuah achievement atau pencapaian yang apa yang kita mau gitu loh. Khususnya di dunia digital. YouTube. Mungkin memang channel Rivaldi Cendol masih baru, Pak. Berapa lama sih, Ndra? Channel ini terbentuk, saya udah jawab di Q&A, mungkin saya akan kilas lagi. Channel ini terbentuk di 2018 ya? 2018, kemudian ya saya ceritain tuh di Instagram, saya bikin caption. Sempet jatuh bangun juga nih. Nah, itu gimana tuh? Nah, jatuh bangunnya tuh karena pertama nggak punya yang namanya perangkat yang pertama. Ini kayak mic nih dulu belum ada, kemudian laptop ini ada tapi speknya nggak terlalu memadai untuk buat itu. Kemudian lighting ada di sini yang dipakai ya belum ada memadai juga, Pak. Dan berarti ini bener-bener ini semua ngerintis dari nol. Kemudian ini studio yang kita pakai buat bikin konten ini juga nih. Ya dulu nggak ada. Belum seperti ini. Nah, alhamdulillah punya rezeki bareng nyokap ngumpulin. Akhirnya nyokap lah, ya duit nyokap. Akhirnya coba dibenerin lah, direnov. Nambah-nambahin lah saya gitu buat bikin setup kayak gini. Nah, itu jadi achievement tersendiri. Nah, itu pencapaian tuh. Itu juga bikin konten sebenarnya awalnya bingung, Pak. Bingung mau ngapain. Materi ya? Iya, bingung mau ngapain, terus bingung nih konten maunya dibawa kemana, itu juga bingung gitu. Karena harus ada apa namanya ya spesifikasi lah. Nah itu dia, akhirnya memang meledak-meledaknya itu 2019 habis putus cinta juga, ya kan? 2019 putus cinta itu ngebakar semangat saya buat ya udah daripada gue galau, daripada gue kayak konsepnya ya ngapain sih galau-galauin hal kayak gitu, kayak nggak ada hal yang positif lain gitu. Nah, itu tuh. Jadi ibaratnya tuh yang tadinya kita punya hal-hal negatif diolah akhirnya menjadi insight yang positif. Nah itu dia makanya. Jadi berawal dari situ, Pak. Awal saya 2019 itu sempat vakum dari 2018, pertengahan 2019 vakum, putus cinta tuh break. Bener-bener kacau. Akhirnya di awal pandemi kemarin tuh di 2020 saya ya udahlah bergegas lah dari konten-konten kecil, dari bikin-bikin tutorial, dari bikin-bikin ngasih ilmu pembelajaran, media pelajaran ke buat semua di itu. Akhirnya ya udahlah kita coba cari tujuan ini, bikin podcast. Walaupun memang dari segi audio belum memadai juga, masih satu mic-nya. Insya Allah kalau misalkan masih bakal terus berkembang nih. Ya insya Allah kayak gitu, mudah-mudahan ada rezekinya kan, terus dapat sebuah pencapaian itu kan semua orang beda-beda, Pak, gitu kan. Saya di 2021 ini benar-benar excited banget karena semua saya dapetin di tahun ini. Selepas memang putus cinta nih bikin saya jadi punya motivasi buat ke depan, gitu. Jadi ya udahlah daripada gua galau, daripada gua nggak jelas galau-galauin hal-hal yang kayak gitu. Diri. Nah, saya nyibukin diri, terus sharing-sharing juga, bikin tutorial, main game juga gitu kan. Nah, terus adalah konten podcast ini, akhirnya monetis lah nih channel ini. Akhirnya dapet lah iklannya gitu kan. Boleh. Nah, itu goal saya per kemarin ya, Pak? Per tanggal 29 Oktober. Jadi sebenarnya saya jadi pengen bikin konten dulu, Pak, mengenai masalah monetisasi pada tahun 2021 tuh berapa lama sih gitu kan. Memang kan si pihak YouTube ini kan punya kebijakan gitu kan. Sebelum kita monetis tuh kita harus mempunyai standarisasi dulu target kita. Jadi targetnya tuh 1000 subscriber, kemudian ada 4000 jam tayang harus kita lampaui dulu, capai gitu. Jadi itu benar-benar tuh, Pak, konten jos terus bikin. Nah itu salah satu kuncinya sabar, bener banget ya, Pak. Kan? Ibaratnya nunggu akhirnya bisa mencapai kan nggak mudah juga kan. Banget. Emang pernah ngerasa putus asa juga? Pernah. Ya kan? Wah, capek nih bikin-beginian. Capek, ya kan? Pak. Orang pakai jalan singkat juga. Saya bikin YouTube itu dari awal 2018 tuh kan pernah saya daftarin monetize tuh 2018 dari subscribernya cuman 156 akhirnya bingung tuh mau kemana, bingung. Dan saya harus nawarin teman saya subscribe dong channel gue gitu. Awalnya gitu dulu, dari mulut ke mulut akhirnya. Nah akhirnya dari situ berjalan akhirnya ya udah achieve sekarang ini. Excited, makanya saya bilang
Kalau ada orang bilang norak banget sih, norak banget. Enggak sih, nggak norak. Emang udah kan itu sebagai tanda rasa syukur kita mau berbagi. Kalau ada orang mau sharing masalah per-YouTubean, ya mungkin ada ilmu sedikit yang bakal saya share ke teman-teman semua gitu, biar sama-sama berkarya itu kan nggak ada batas ya berkarya. Supaya ibaratnya mungkin yang lain kan minimal termotivasi ya. Termotivasi. Mau bikin hal ini juga bisa juga. Itu dia makanya. Nah, untuk Palius sendiri nih achieve-nya gimana tahun ini? Kalau saya apa ya, kalau bicara achieve mungkin nggak lepas dari target ya. Target kan ya? Setiap tahun pasti orang punya target. Cuma kalau kemarin juga kita lihat pandemik nih, pandemik. Kalau kita membuat target seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemik, kita juga harus realistis ya. Secara ekonomik mungkin kemarin juga nggak cuma saya, semua juga teman-teman pasti kolaps ya kan. Usaha juga banyak yang kolaps segala macam. Kita juga nggak bisa menargetkan terlalu tinggi, achieve juga nggak bisa terlalu tinggi. Ekspektasi ya. Tapi minimal ada beberapa yang bisa kita perbaiki dibanding tahun sebelumnya gitu. Mungkin kalau kita bicara pandemik ya kan, 2020 tuh kayak saya pribadi ngerasa ngedon banget nih. Pasti. Kan mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Itu kan hampir 1 tahun itu kita di rumah. Kerja juga terbatas ya kan. Secara keuangan juga sama, pasti kolaps gitu. Nah itu di 2021 ya kita nggak bisa begitu terus kan. Harus ada yang dirubah nih strateginya. Pasti. Ya kan, entah mungkin itu pengeluaran ya kan, apa yang harus bisa kita beli atau enggak, pemasukan juga seperti apa. Nah, itu kan gimana cara kita mengatur. Akhirnya ya kalau saya ngerasa di 2021 saya masih bisa mencapai achievement gitu dengan caranya saya sendiri kan. Bisa mencapai bisa mencapai sebuah target itu sebenarnya ada rasa bangga tersendiri sih. Ada apa namanya, bangga banget gitu. Karena gini deh, ada orang yang kuliah di 2021 akhirnya dia sidang skripsi selesai. Itu kan congrats banget buat mereka kan. Banyak yang lulus gitu kan. Kalau saya kan mungkin ada beberapa tahun ke depan lagi gitu kan untuk masih berjuang. Jadi ya buat teman-teman yang masih kuliah sambil kerja ya kan. Nah, itu adalah sebuah tetap semangat. Apa namanya, perjuangan kalian harus benar-benar struggle gitu. Berjuang itu jangan sampai kalah dengan keadaan gitu, Pak. Nah, jangan. Karena semua kita harus melakukan dengan konsistensi. Kita lakukan konsistensi secara berkala. Kita mau ngapain, mau konten pun pasti harus kayak gitu. Nah, karena apapun yang kita lakukan pasti ada rewardnya kok. Pasti ada ada bayaran tersendiri. Bayarannya itu juga yang tadi Indra bilang kan, ibaratnya jangan sampai kita kalah sama keadaan. Nah, kita juga jangan berontak atau jangan melawan keadaan. Nah, ada kalanya kita juga bisa harus berdamai sama keadaan. Nah, misalkan gini deh, posisi kita emang lagi di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, untuk berpikir kreatif gitu, Pak. Nah, itu dia. Itu harusnya. Jadi memang nggak semua orang bisa melakukan hal kayak gitu, nggak semua orang. Tapi alangkah baiknya mencoba itu lebih baik, Pak, daripada kita berdiam diri gitu kan. Mencoba lebih baik gitu. Setidaknya ada pergerakan yang kita lakukan. Nah, gitulah. Walaupun sekedar keluar kamar minum, itu kan udah sebuah perubahan ya kan, dibanding di rumah mulu, di kamar mulu. Nah, untuk 2021 ini, Pak nih, yang nggak terasa bakalan ninggalin kita nih. Kan tinggal 1,5 bulan nih. Harapannya Pak Lius nih ke depan nih. Harapan nih. Kalau sampai Desember ini sih mudah-mudahan masih bisa naik gunung nih. masih bisa nanjak. Soalnya ya kan kemarin 2020 nggak bisa ya. Full di rumah tuh, nggak bisa kemana-mana juga. Kan 2021 kemarin sempet sih ke Jawa Tengah juga kita udah pernah. Terus ke Jawa Barat juga ada. Alhamdulillah 2021 masih ada beberapa kali pendakian dan mulai kayak sering jalan keluar. Kita kemarin pas ke Bandung 2021 kan ya? 2020. Oh, 2020 tuh ya? Iya, itu November kalau nggak salah nih. November akhir ya? Udah mulai enak. Ini bulan-bulan ini. Oh iya benar. Udah setahun kita. Ya, bukan berarti rindu jalan-jalan ya. Itu pasti, tapi kan bagian dari menyalurkan hobi juga. Jadi mudah-mudahan nih 2021 ini masih bisa nih November Desember saya bisa naik gunung gitu aja sih. Kalau saya terakhir kemarin ngecamp. Di mana? Di Curug Cipamingkis. Daerah mana tuh? Daerah Sukamakmur. Oh. Jadi di sana Pak disediain tuh kayak tempat buat camp. Di sana ada kolam renang juga,
ada curug juga Pak. Kalau kalian nggak salah ada berapa orang? Kemarin berangkat ada 15 orang deh. Naik motor gitu sambil ngevlog juga gitu kan. Refreshing. Self healing. Jadi ya terusin. Ya gini, jadi kita tuh liburan nggak cuman buat apa namanya ngilangin suntuk ya, tapi di situ kita mesti bersyukur atas pencapaian apa yang kita dapat nih dari hasil yang kerja kita selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, paling kehitung sih Pak. Ya. Yang penting gak dipaksain. Itu dia makanya. Nggak melanggar aturan-aturan juga sih. Itu dia makanya. Nah, dari Bapak sendiri? Ya paling begitu sih, kayak apa ya, kemarin 2021 sempat tuh ke Jawa Tengah kan, alhamdulillah akhirnya bisa traveling, bisa hiking juga, refreshing, self healing juga kan gitu. Seenggaknya ada yang bisa saya lakukan di luar rutinitas ngajar lah gitu. Itu juga udah lumayan sih sebenarnya. Udah lumayan ya. Pencapaian tersendiri buat saya di 2021 akhirnya bisa blow out. Emang yang belum pengalaman yang belum saya achieve nih Pak, yang saya dapetin tuh naik gunung. Naik gunung belum ya? Belum. Kemarin sempet dia mau ikut juga ya, waktu pernah bikin planning ya. Bikin plan. Emang keadaan yang nggak bisa kita jadwal saya juga, karena kan paginya ngajar, malamnya kuliah. Capek gitu kan, dan bingung juga gitu bagi jadwalnya. Mungkin memang kalau emang dikasih jalan nanti ada rezekinya, amin, berangkat gitu kan. Kayaknya emang biasanya kalau bikin jalan-jalan gitu ngevlog Pak ya. Ngevlog. Karena kan pasti ini bakal berkembang juga kan. Ya buat teman-teman yang mau nonton ngevlog yang di Bandung. Ya Bandung. Itu pertama kali tuh Pak ngevlog. Pertama kali ngevlog. Ada video kemarin channel YouTube-nya. Sempat nonton tuh nggak sengaja malam-malam channelnya Indra di Bandung. Gimana perasaan Bapak tuh? Kangen. Itu dia tuh. Kangen jalan-jalan gimana ya? Oke, saya pernah kemarin saya kirimin kan foto yang di Orchard Flores ya. Foto berempat. Makanya saya bilang, oh kita tuh jalan-jalan kemana-mana nih, balik ke daerah-daerah orang misalkan gitu, kayak bikin kesan gitu Pak. Harus punya kesan gitu kesananya. Jadi biar nggak terlalu apa namanya bosen gitu kan, kita lingkupnya cuman lingkupan kerja. Nah itu dia makanya harus sesekali keluar. Nah itu dia makanya saya kemarin terakhir ke Cipamingkis, saya bilang ini pengen kesini lagi nih. Ini bikin saya tempat tuh naik motor. Mantep banget itu Pak, asli. Itu jadi vlognya tuh saya jadi 3 part. Saya bikin 3 part tuh. Part 1, part 2, part 3. Itu bener gokil. Jalan harus ditonton nih, pengen tahu. Jalanannya gokil, jalan kesananya gokil, bener asli. Tuh sok motor saya sampai jebol itu. Pastilah itu mah. Ada aja. Itu dia makanya. Ya. Tapi dari segi itu kan ya kita nggak merasa rugi karena kan terbayar Pak. Terbayar. Ya itulah baik lagi achieve Pak. Sebuah apa namanya pencapaian kita yang ibaratnya oh ini gue belum pernah kesini tapi gue akhirnya sampai kesini gitu. Nah untuk Pak Rio sendiri nih, plan untuk 2022 bagaimana sih Pak? Plan 2022 apa ya? Klisenya pasti lebih baik ya kan, itu klise banget tuh 2022 pasti lebih baik, tapi di balik kata-kata yang simpel itu ya memang semua orang ya pasti pengen lebih baik kan gitu. Yang pasti ya kayak karir, kayak misalnya lebih stabil karir ya, lebih enak lagi ngejalaninnya, lebih enjoy. Soalnya kalau saya sih pribadi bukan apa ya, nggak mau munafik ya, tapi kalau saya sekarang ngerasa ya kalau sekarang ini udah nggak mau terlalu lihat materi sih Indra. Nah gitu. Apa ya, karena hati sih, pokoknya gimana caranya saya setiap hari itu hati saya senang ya. Mau ngapain itu senang, mau ngelakuin apapun senang, walaupun cuma sekedar makan bakso di pinggir jalan ya kan, atau misalnya ngopi di warkop I'm happy gitu ya. Itu dia tuh. Jadi itu memang yang susah didapetin di perjalanan hidup Pak. Terkadang ya, kita dapat uang banyak nih Pak nih, tapi kita nggak jaminan. Ya misalkan gini deh, kita dapat gaji kisaran di atas UMR andai kata, tapi kan pressure dari pekerjaan itu Pak, harus laporan pagi siang sore. Nah itu dia. Nah bagaimana cara kita tuh menghargai apa yang kita dapat, mensyukuri apa yang kita miliki,
itu lebih baik sih kayaknya untuk sekarang. Karena gini ya, apa namanya, achieve orang kan beda-beda. Ada yang emang mungkin target, ada yang pengen punya rumah, mau jalan-jalan ke luar negeri, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, nggak masalah juga. Atau yang cuma sekedar pengen beli pengen ganti handphone nih. Atau cuma sekedar mau beli celana, atau sekedar mau makan di kafe ini gitu, juga bagian dari achievement mereka. Itu dia, makanya nggak bisa kotak-kotakan, lu norak lu nggak bisa. Lu terlalu maksain lu, nggak bisa, karena gini Pak, keberhasilan seseorang beda-beda. Kesuksesan orang-orang itu berbeda-beda. Apalagi ya udah, pencapaian orang pun beda-beda. Karena apa ya? Everyone deserve to be happy. Nah, artinya semua orang tuh berhak bahagia. Dengan caranya dia masing-masing. Nah, itu dia. Yang penting konsistensi dan mau berjuang. Jadi gitu. Pencapaian yang mereka dapat pun berdasarkan apa yang memang passionnya mereka sendiri. Nah, itu dia makanya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, kira-kira ada pengalaman-pengalaman yang mau teman-teman share, silakan tinggalin komentar gitu. Jadi mungkin Om Indra yang balas saya. Bisa. Nah, kalau saya Pak di 2022 itu saya berharap bisa lulus kuliah 2022 ya? Iya. Kelar insyaallah. Bismillah. Terus. Jadi di situ memang penuh banget perjuangan karena kuliah itu biaya sendiri. Ya ibaratnya kerja buat kuliah, terus bangun buat kerja, terus kuliah lagi, kayak gitu aja. Circle-nya. Buat orang tuh beberapa mungkin monoton banget sih gitu doang, tapi buat kita itu bagian dari perjuangan yang akan kita raih hasilan nanti. Nah, itu dia, makanya kan sebuah pencapaian itu tuh nggak pernah tahu kita bahagia seperti apa. Nih saya kan kuliah ini kan ibaratnya ini pendidikan penting Pak menurut saya. Gitu, karena untuk menunjang jenjang berikutnya ketika nanti memang udah berkeluarga, nanti kita punya memperbaiki pendidikan. Nah, itu dia. Jadi buat jadi patokan nanti ke depannya gitu. Nah, sama satu lagi Pak, saya di sekarang ini udah gak mau mikirin pembicaraan orang lain gitu Pak. Kalau ada buku tuh, kalau teman-teman ingat, sebuah seni itu bersikap bodo amat. Nah, itu dia. Jadi sekarang memikirnya gini loh, lu kapan nikah? Teman lu udah nikah? Enggak, saya udah nggak peduli gitu. Terus lu kapan bisa beli mobil? Lu kapan bisa beli rumah? Saya udah nggak peduli orang-orang ngomong kayak gitu. Begini, masa lu enggak ya? Karena menurut saya rasa bahagia itu nggak bisa terukur dengan uang. Itu nggak bisa. Bahkan kan saya bilang tadi, ada orang yang gajinya besar pun pasti dia dapat di bawah tekanan, under pressure. Itu nggak bisa. Nggak masalah sih Indra kalau mau dengerin omongan orang selama dia juga ngasih duit ke kita. Ya kan? Kalau ngomongin gua, lu bayarin gaji gua juga bulanan gitu kan, enak udah ngomonginnya seenak. Jadi kalau misalkan saya mau ini andai kata kontennya so bijak, kontennya so nggak menarik, misalnya kayak bikin cover di suaranya nggak enak, jelek, saya juga nggak peduli Pak. Karena kalau saya terlalu memperdulikan omongan orang-orang kayak gitu, saya nggak bakalan maju. Yang ada malah ya udah cuma ngebuang energi kita. Nah, itu dia, kita ngeladenin dengan ini ya udah mau lo apa, ujung-ujungnya berantem, jadi nggak enak gitu. Yang penting kita bisa tunjukin ke mereka dengan apa yang kita punya, ya kan, prestasi yang kita raih. Nah, terus kita bisa memiliki achievement, nanti pencapaian yang kita dapat, hal yang kita mau di masa lalu akhirnya bisa kebeli sekarang. Ya kayak sekarang, alhamdulillah perangkat yang dipakai sekarang, yang kita gunain sekarang udah berubah, banyak variasi. Waktu itu Palius pertama kali kesini tuh belum ada apa-apa kan. Nah, site-nya masih di sini nih ya. Sisinya nih ya. Background-nya belum putih. Nah, karena emang semua itu harus punya progresnya ke depan gitu. Oke, kita balik di segmen 2. Nah, kali ini kita akan ngobrolin masalah ada masalah enggak? Ada. Masalahnya barang yang belum kebeli. Nah, ngomong-ngomong barang yang belum kebeli nih Palis nih. Barang. Pernah gak sih waktu kecil ya, mimpi gitu pengen beli barang ini dan baru sekarang kebeli? Apa ya? Kalau bicara waktu kecil mah udah kelamaan, udah lupa juga ya. Mungkin kalau zaman-zaman kuliah deh. Iya, kalau yang sekarang yang tadinya belum jadi udah, ya paling upgrade handphone ya biasa ya, upgrade handphone biasa. Terus laptop, laptop tuh kemarin alhamdulillah bisa beli laptop seri
HP ya? Ya HP. Pokoknya model gaming lah. Laptop gaming. Laptop gaming ya. Terus apa ya? Udah sih nggak terlalu banyak. Nggak terlalu ngikutin updatean apa ya? Produk juga sebenarnya. Tapi paling stuck di situ aja. Nah, kalau saya sih Pak, alhamdulillahnya itu apa? Barang-barang yang dulu waktu zaman sekolah saya pengen beli, contoh kayak kamera terus laptop gitu. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah bisa kebeli itu buat record kayak gini. Saya malah kebalikan tuh. Malah ngejual. Ya, saya kan dulu waktu sekolah Palis tahu kan, Palis sudah ngajar saya dulu waktu tahun 2016. Bagaimana saya merintis sesuatu ya dari zaman sekolah gitu kan. Ya, saksi hidup beliau lah. Bagaimana sekarang bisa seperti ini, iya, luar biasa. Bagaimana merintis sesuatu itu benar dari nol, dari pelan-pelan, biar bisa punya hal yang kita pengen tuh memang mesti berjuang Pak gitu. Sekarang gimana perasaannya? Seneng banget. Apalagi kan udah punya ibaratnya lega gitu. Lega. Ya? Jadi kayak punya channel sekarang gitu. Dulu kan memang orang waktu saya zaman sekolah kan 2016 2015 itu kan kayak apa sih belum YouTube itu terlalu populer juga sih iya. Dulu ya. Dulu pengen bikin gini-ginian tuh kayak ngetar dulu deh. Malah saya sering banget dicengin bikin konten yang terbang-terbang. Oh iya benar. Oh iya bentar ini ya apa sih namanya? Apa sih namanya? After Effects. After Effects iya. Sering dulu saya pernah tuh di editing sama Indra lagi lari jadi kayak model The Flash. Nah gitu. Iya. Jadi awal-awal emang belajar kayak gitu Pak. Jadi ngedit kayak gitu dan ternyata baru sekarang ini malah membludak gitu Pak. Apa semua naik. Pernah waktu itu bikin konten kayak gitu dicengin. Pernah bikin konten gitu setiap masuk kelas, awas dong nggak jatuhin pesawat lagi gitu kan, lihat-lihatin kayak gitu kan. Malah zaman sekarang tuh saya lihat Pak banyak di TikTok ya kan kayak gitu. Efek filter ya. Banyak banget kayak gitu. Jadi ya udah. Itu efek pandemi kan udah. Jadi ada hal positif sebenarnya. Udah ngerasain juga masalah bikin gituan. Mungkin emang perlu di-upgrade aja masalah referensinya, terus cara tekniknya dibagusin biar lagi gitu biar rapi. Ya profesional. Iya, itu dia makanya belajar tuh nggak cuma dari sekolah sebenarnya sih. Jadi kita bisa belajar di rumah, belajar dimanapun, belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain gitu. Dengan alat-alat yang sederhana juga. Nah itu dia. Dulu kan pakai kamera handphone, ngerekam, syuting kamera handphone. Juga handphone juga bagus buat rekam. Terus juga kalau buat anak-anak zaman sekarang, apalagi kameranya udah support ya Pak. Kalau untuk basisnya multimedia gitu kan, bikin konten pakai handphone, gitu dia makanya. Bisa dimaksimalkan. Nah pesan dan kesannya nih Pak Lius nih, buat kedepannya untuk mencapai sebuah target itu kira-kira selain kerja keras apa sih Pak? Selain kerja keras apa ya, di luar dari materi, modal dan privilege orang dalam ya. Iya. Itu udah beda lain. Beda alam apa ya, pasti tekad terus fokus sama sabar sih. Berdoa juga Pak. Berdoa karena usaha tambah doa kita harus sia-sia juga kan ya, usaha tambah doa gitu ya. Kalau kita nggak fokus gampang bosen ya nggak bakal berhasil. Nah itu dia ya, kan? Jadi memang harus ada tujuan kedepannya untuk menjadi apa. Kayak Indra kan nih 3 tahun juga lumayan kan waktunya kan, kuncinya kan sabar. Cuma kalau dia nggak sabar mungkin nggak akan sekarang ini. Nah itu dia. Kalau sabar sih nggak bisa instan, nggak seperti mie gitu mas ya, instan. Yang instan tuh nggak selamanya baik Mbak. Nah itu dia. That's right. Jadi kita harus benar-benar walaupun banyak juga yang pakai jalan instan ya itu it's up to you guys. Ya itu terserah Anda ya. Dan tadi saya bilang di luar modal orang dalam itu udah beda lagi. Iya. Karena zaman sekarang ya banyak yang jadi privilege orang-orang itu punya jadi sembarangin juga Pak gitu. Karena jadi patokan tapi salah banget kalau kita menyamakan sistem yang mereka buat dengan yang kita mau. Nah, satu lagi Pak, jangan pernah berhenti jadi melakukan hal baik. Iya. Karena kita nggak pernah tahu hal baik mana yang bakalan datang pada kita setelah kita melakukan hal baik pada orang lain. Iya. Tuh, Indra. Nah itu dia. Kita tuh harus punya. Jangan pernah capek. Kan di setiap rezeki kita tuh nggak semua punya kita Pak. Ada jatahnya orang tua, ada jatahnya adik-adik, terus ada lagi orang lain. Nah itu sebagai unsur-unsur kepada hal-hal kayak gitu kan sebenarnya sepele Pak. Biar lebih ini aja, biar lebih bermanfaat. Nah itu dia. Kan ada juga yang bilang hidup kita bisa lebih bahagia, bisa lebih bermanfaat kalau bisa
bermanfaat itu buat orang lain. Nah itu dia makanya. Jadi emang bener-bener kita tuh di sini nggak menggurui, tapi sekedar berbagi pengalaman. Justru mencoba realistik sih. Nah, itu dia. Jadi emang nggak ada apa ya, counter attack ya nanti. Lu so bijak lu sini. Sebenarnya nggak so bijak, enggak. Emang based on true story. Memang kan kalau misalkan kita hidup itu kan berbuat baik, emang udah semua agama pun mengajarkan. Ini kalau saya juga kan saya sering juga ya melihat atau bahkan memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih baik, apa misalnya kalau mereka bisa kenapa saya enggak gitu. Tapi saya kembalikan lagi kepada saya sadar dengan kapasitas diri saya seperti ini gitu. Nggak mungkin saya bisa menyamakan mereka dengan mungkin level atau backgroundnya beda, kan nggak bisa juga gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi nggak masalah kita cari motivasi dari orang, ya kan, punya fans atau apa segala macam. Tapi kalau kita berjalan dengan sistem mereka, ya kan akan kesulitan juga. Nah, tapi jadi kita berjalan dengan cara kita sendiri. Berarti kita tetap harus kepada pendirian kita. Iya. Nah itu kuncinya Pak ya. Kemudian tetap kepada suatu hal apa yang harus kita dapatkan. Nah tetap pada satu tujuan. Jadi kalau misalkan kita bikin konten kayak gini, konten lo nggak menarik, ya udah nggak apa-apa. Kan berkarya Pak. Berkarya itu kan ya nggak punya batas. Orang mau berkarya bagi seperti apapun itu karyanya dia. Itu menarik atau tidak mungkin lebih kepada kepuasan dari pembuat karya itu sendiri gitu loh. Memang ini bukan buat level penonton Anda. Nah itu dia. Ya udah cari aja tontonan yang memang menarik menurut Anda sendiri. Nah, mungkin kalau masukan bolehlah diterima lah. Kita ambil yang baiknya. Mungkin ini yang terbaik. Nah kayak sekarang kan nih setup lighting kayak gini kan Pak Jarot nih kerjaannya nih. Mungkin kalau tadinya nggak ada dia, mungkin nggak the best look kayak gini kan, walaupun emang flat itu kan. Ya mungkin kita memang memerlukan orang-orang di belakang layar seperti mereka, walaupun memang Rival Legend nggak punya kru. We are the crew. Nah, tadi ya makanya mereka yang datang ke sini secara nggak langsung jadi kru. Jadi kru. Tadi saya nggak expect benar kalau bakalan datang Pak Jarod atau Zidan. Mungkin Palius doang nggak waktu itu kan saat sendiri doang. Dan ternyata Palius saya bawa teman-teman kerja juga, sekaligus rekan kerja juga di tempat saya kerja. Akhirnya menemukanlah feel-nya, dan sekalian dia ngelihat setup buat studionya bagaimana, dibantuin juga tadi sama Pak Jarod. Thank you banget Pak Jarod. Dan mungkin sampai sini aja ya Pak. Oke, diakhiri gua Rival Jendol. Saya LKC. Instagram dulu. Oh iya. Nah, apa itu Instagramnya? Instagram saya? Iya. @lius_kc. Nanti ada sebelah kiri. Ya. Di follow. Walaupun nggak terlalu aktif atau terlalu heboh di sosmed. Buat teman-teman yang mau naik gunung, yang mau boleh hubungi saya. Nah, buat teman-teman yang mau naik gunung, buat teman-teman yang mau sharing-sharing tentang naik gunung, mungkin beliau bisa ngasih pengalaman-pengalaman tentang naik gunung ya. Walaupun memang sedikit ya Pak ya. Dikit belum. Nah itu deh. Tapi kan berbagi pengalaman. Ilmu itu kan nggak lihat dikit banyaknya, tapi bermanfaat atau tidaknya. Nah itu dia. Cakep banget sampai ngajarin. Indari Pali 2021. Oke ya. Jangan lupa bersyukur, selalu sehat selalu buat semuanya. Amin. Tadi Lius KC. Dan lupa Rival Legend 06. See you the next video. Bye.